for the past 35 years, December is always green. You know what AI said on the 12th of December? Aku masih ingat banget. Apa? Full defensive. Aku menemukan data bahwa kalau misalnya orang berinvestasi tanpa melihat secara aktif portfolio dia, the average return of the everyday investor gitu ya, itu 2% per tahun. Itu kan way below inflation kita ya. Iya. Karena mereka nggak embed AI juga aja. Kenapa you become the first gitu? Welcome to Finfo Podcast. Hai folks, welcome back to Finfo Podcast. Kembali lagi bersama aku dengan Gwen. Hari ini aku mengundang seseorang yang special karena buat aku sebagai investor juga di permainan ekonomi sekarang gitu ya. Platform itu menarik banget sih. Kenapa? Karena platform ini tuh dia embed AI di dalam penentuan alokasi permainan portfolio kita sebagai investor. Dan buat aku itu menarik kenapa? Karena it brings safety to us sebagai investor. Tapi at the same time kita bisa dapat the best out of our investment. Makanya hari ini di podcast kali ini aku mau invite somebody who is the CEO and co-founder dari Investasi Kaya, Jonathan Tuhirman, untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng. Hi John. Thank you for having me here. How are you today? Good. How are you? I'm great. Karena hari ini kita mau ngobrol udah penasaran. What is Investasi Kaya and what can it offers to us? Ya nggak sih? Oke, John, boleh jelasin dulu nggak? What is Investasi Kaya? So, Investasi Kaya itu platform investasi reksadana digital yang like you said di-embed oleh AI dan kita bantu nasabah menavigasi pasar yang begitu volatile. Jadi pada saat pasar terkoreksi kita udah bisa adaptasi duluan. Yang tadinya nasabah banyak portfolionya di reksadana saham, kita udah safeguard dulu aset mereka ke money market. Dan ini dilakukan secara dinamis dan otomatis. Can I say are you the first di market atau seperti apa yang embed AI ini? Yes, on a portfolio level, kita the first in the market, and I can assume and say that kita might be the first in the world juga. That's nice. Tapi penasaran, kalau kayak gitu, apa yang membuat you personally, kayaknya harus keluarin investasi kayak nih gitu. Karena it's another platform in the market loh, financial and everything. And it's not, pastinya not a short journey sih, I guess. Yep, so you're absolutely right. There's so many players already in the market. Dan sebenarnya the story started when I started invest di reksadana Indonesia. Jadi personally memang juga investor lah ya. Betul. Gitu ya. Jadi pada saat gue invest dulu pertama kali di Indonesia, sebenarnya kan profil gue lebih ke arah agresif. Berarti kan mau nggak mau gue terekspos ke reksadana saham. Benar. Nah, setelah deep dive lagi mengenai reksadana saham, kalau kita ngelihat selama 10 tahun terakhir aja deh contohnya, itu kan reksadana saham sendiri kan performance yang rata-rata nggak lebih baik dibanding dengan deposito. Can you believe that? Iya, agak percaya sih, soalnya kayaknya lumayan naik turun sekali ya kalau lihat dari berita dan segala macamnya. Dan even the top MI aja itu returnnya ada yang minus selama 10 tahun terakhir. Ini top MI loh. Jadi kalau misalnya emang I were to invest di reksadana, how can I safeguard my asset? Kalau misalnya nggak ada active management dari sisi akunya sendiri, nggak ada manual placement, aku bisa nyesuaiin kapan aku mesti masuk ke reksadana saham, kapan aku mesti baca pasar habis itu lebih defensif. Ini kan berarti mesti aktif. Bener-bener, selain kerja masih harus ngurusin itu banget in details gitu ya. Betul, a luxury that I don't have. Karena kan tentunya kan as a professional dulu sebelum aku di Kaya, aku kan sibuk banget, dikasih tugas, dikasih project. Nggak mungkin kita bisa sambil kerja itu mengantisipasi pasar. Diomelin bos lah. Pasti. Kerja jadinya. Iya benar-benar. Jadi yang membuat investasi kayak ini lahir tuh because like your personal problem sebenarnya sebagai investor yang kamu rasa nemuin nih di market kok gak ada ya bisa menjawab that kind of thing that you need gitu as an investor gitu. Absolutely. And kalaupun emang aku invest tanpa automatic intervention, tentunya kan I'm putting my portfolio at a lot of risk. Karena market di Indonesia ini volatile sekali. Setuju. Nah, sebenarnya I see a huge gap di market. Jadi dari kebutuhan nasabah yang sebenarnya, the core values of investment itu kan sebenarnya butuh actively manage. Ya kan? Sebenarnya belum ada platform yang bisa provide this kind of services. Makanya setelah melihat gap ini, we enter this market with this unique value proposition. I see. Gitu. Wow. How long have you been building this? It's not easy journey. Jadi untuk AI-nya sendiri, I mean it took us 2 years to finally perfect the model agar pada saat kita launch, nasabah can feel a lot safer pada saat masuk ke reksadana. Cool. Nah, tapi kondisi sekarang ya, maksudnya ngomongin investasi gitu.
Indonesia kan lagi secara makro, I think there's a lot of changes gitu ya. Maksudnya itu pengaruh sekali ke market. How do you see like in a macro view gitu loh about investasi? Sebenarnya Indonesia sendiri kan pasar yang bisa dibilang emerging market. Ya, jadi kalau emerging market itu kan lebih volatile dibanding dengan negara-negara yang maju. Meaning kalau misalnya ada geopolitical change atau ketidakpastian global, pengaruh sekali langsung. Emerging marketnya yang kena duluan nih. Iya. Nah, cara kita mengantisipasi market yang volatile itu tadi, kita harus memiliki portfolio yang actively managed yang jadi sesuai dengan kondisi pasar yang begitu cepat berubahnya. Oke, kita make it simple gitu ya buat investasi kaya. Oke, aku sebagai investor, I wanna penasaran nih, this is a new thing gitu. Investasi kaya tuh tapi punya berapa produk apa aja sih di dalamnya? Sekarang kita sudah partner dengan 4 manajer investasi. Our first partner is Trimega Asset Management. And then Henan comes in at second. Habis itu ada Bahana yang sekarang itu in terms of AUM they're the biggest di Indonesia. And then our newest comer is Pinnacle. Gitu. Berarti bisa produk-produk itu ya bisa kita buy di investasi kaya. Plus dapat tadi ya embedded by AI, dibantu gitu ya untuk manage. Manage itu tadi level portfolio itu seperti apa sih? Betul, jadi contohnya kalau misalnya Gwen, tadi you've shared to me that you're a conservative user. Betul. Berarti nanti kita tinggal tawarin, di kita ada misalnya paket jadi simpel aja, ada Trimega Conservative and Pinnacle Conservative yang kita tawarkan. Which asset management company do you feel most comfortable working with? Let's say you choose A gitu kan ya. Betul. Dan dari A itu kalau yang konservatif di dalamnya udah dipilihin sama AI. Barangnya misalnya ada bonds and money market. You stick with that product. Setelah you beli, let the AI do the work. Karena kan kalau bond aja di Indonesia kan juga fluctuate ya harga bondnya. So that we manage the risk for you, even at the conservative level. Gitu. Tapi berarti gitu aku dari awal aku mau dimainin sama AI gitu ya, aku percayakan gitu. Itu berarti apakah setiap perubahannya itu nanti akan dikonfirm kembali atau sistemnya gimana sih kalau dimain di investasi kaya? Jadi kalau di kita whenever there is switching atau yang sebenarnya dinamakan automatic switching gitu kan ya. Betul. Kita akan share with you, hari ini kita akan change dari mana ke mana, berapa ke berapa. Jadi always transparent. Nggak yang kayak dimain diem-diem pokoknya nanti dapetnya segini kita nggak tahu dari mana gitu ya. Understood. Lebih kayak sebenarnya kita mainin tapi dibantu sama AI. Betul. Gitu ya. Dan gak harus selalu kayak kita di depan layar liatin kenaikannya terus kayak take so much time di sana terus baru ambil decision, tapi ini dibantu ada loh another person yang help AI gitu kan. Betul. Maksudnya ya. Nah kalau tapi ngomongin akhir-akhir ini kan kayak beberapa bulan ini lah emas lagi naik banget ya, ngomongin investasi nih ya. Gimana pendapat John about that thing? Karena kayak menurut aku naiknya tuh bener-bener tinggi sekali ya dan itu sangat cepat gitu loh. Apakah ini kayak udah FOMO aja atau seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya kita emang suka di instrumen lain, it's okay as long as you really understand that type of instrument. Karena contohnya kalau misalnya Gwen suka invest in gold. Kalau kita ngelihat gold, silver, or copper, itu kan price-nya juga ada fluctuations kan. Betul. Lebih efektif lagi if you don't just buy and hold, tapi you find instrumen seperti money marketnya gitu ya yang stabil, and then you actively manage your portfolio dengan aset alokasi yang dinamis juga. Itu resultnya akan so much better. I see. Karena maksudnya kan kita adjusting towards all the changes and everything to get the best out of it gitu. Correct. Karena kan emas juga ada momen di mana dia turun harganya. Gimana kita bisa safeguard aset kita pada saat emas turun misalnya. Understood. Kalau saat ini bagaimana kayak you navigate through the AI world gitu ya. How do you see bahwa you yakinin ke orang-orang invest di investasi kaya tuh dengan AI tuh it will bring you safety gitu loh. Karena buat aku pribadi kadang kayak this is something new, right? Untuk orang kayak bener gak ya gitu loh. Karena maksudnya it's something yang belum benar-benar teruji yet gitu kan. How do you convince me? So in the beginning I think as a young investment company in general, it's very hard to get trust. Dan apalagi kita pakai AI pula sebagai teknologi baru. Benar. I think the way we did it on how to gain trust is through performance. Jadi kita transparent aja. This is how we're gonna safeguard your asset. Kita cerita storytelling kepada nasabah kita. Kerjanya AI itu seperti apa? Kalau dulu kita pada saat storytelling di awal, kita ceritakan nasabahnya simple sebenarnya. AI is like a smart car, Pak atau Bu.
Dimana kalau misalnya dia ngeliat hambatan di depan, dia akan reduce speednya. Maksudnya apa tuh kalau reduce speed? Berarti tadi yang speednya tinggi di reksadana saham akan dikurangin porsinya, di reduce speednya ke reksadana pasar uang misalnya. So that is exactly the type of storytelling yang kita lakukan di awal agar nasabah mulai percaya. Percaya akan mulainya dengan uang yang sedikit dulu misalnya. Dan once we can actually share the performance, nasabah kaget. Loh, how did we do this? Kan market bukannya kemarin turunnya correctionnya deep banget gitu kan ya. And yet kok malah masih bisa cuan. Is it magic or no? No, kita jelasin it's not magic. Karena emang ada active asset allocation. Kita selalu berantisipasi dengan apa yang terjadi di volatile market. Result will follow. Oke, tapi berarti saat ini udah ada yang invest juga ya? Of course. Berarti maksudnya bukan kayak baru launching nih, aku jadi orang pertama gitu. Enggak ya, udah diuji dulu ya. Actually the story behind that, sebenarnya sebelum kita launch Kaya, this AI takes 2 years to build. Kita stress test dulu, kita make sure pada saat pasar terkoreksi, during the tightening misalnya di 2023, beneran nggak ini nyala defensive mechanism-nya. I see. Once sudah udah pass our test and simulation settings, baru kita terjun ke duit beneran. Duit beneran juga sebenarnya nggak sembarangan. I was the kelinci percobaan pertama. Harus. Terus ya udah sekarang. Once the result is good, then we share to the public. We launched ini Gwen, September of last year. So relatively new. But enough story to tell that we have good performance. Ya udah, berarti kalau kita mau invest, kita bukan kelinci percobaannya gitu. Betul. Ya. Ini sudah melewati kelinci percobaan ya, tahap kelinci percobaan. Tapi kayak to make it more like clear gitu. Misalkan nih, AI ini masih berapa pinter sih? Dia tuh udah bisa analyze market tuh seberapa lama gitu sampai dia bisa tahu, ini bentar lagi nih kita bakal mau ke switch ke sini nih. Ini bakal ini untuk maximize portfolio asetnya tuh persentasenya yang ini A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen, perubahan nanti kayak seperti ini. Seberapa pintar emang dia? Jadi sebenarnya AI kita itu udah kita ajarin data lebih dari 15 tahun. Jadi setiap hari kerjaannya dia tuh ngelatin ribuan data, bukan hanya lokal aja. Karena I believe Indonesia itu di-impact oleh pasar luar juga. Makanya AI kita ngelatin data globally. Dan kalau misalnya ada sentimen atau technical indicators yang alert kita, ini saatnya defensif nih. Dan AI akan kasih rebalancing untuk nasabah. You know, one of the I think stories that we can share, ini something unique juga sih yang aku belum pernah lihat terjadi. Do you know di Desember itu biasanya kan is window dressing period. For the past 35 years, December is always green. You know what AI said on the 12th of December? Aku masih ingat banget. Apa? Full defensive. 12 December AI bilang full defensive. Shocked me. Kok bisa? Kan December is always bagus. But you know what happens 3 days after that? Market corrected. Jadi what happened that day? Kalau abis you compile everything ya, you kan you don't predict yet kan, tapi the AI udah bilang kayak ini move-nya nextnya kayak gini. Abis 3 hari kemudian what happened there gitu? Kenapa orang lain tuh nggak bisa lihat itu? The market corrected. Karena sebenarnya AI cannot predict. No one can predict. No human beings can predict what's going to. Exactly. Jadi sebenarnya AI ngeliatin ada technical indicator yang memberikan alert. Oh, ini saatnya udah defensive. Contohnya mungkin simpelnya foreign udah keluar berhari-hari. Dan kan foreign plays a huge part di market kita gitu kan. I see. Tapi yang lain belum melihat itu ya, karena pergerakan grafik and everything belum menunjukkan gitu ya. Sampai itu udah menunjukkan semua ambil, tapi kita udah keburu save duluan gitu ya. Karena udah sebenarnya kalaupun emang yang lain lihat, ya they don't have this feature benar. to safeguard your asset. Karena mereka beranggapan you're gonna do this on your own. Gwen yang harus lihat market sendiri. We're just a trading platform, ya kan? That's how they think. That mereka penyedia jasa platform trading, you have to do that on your own. Berarti in simple word, untuk jelasin ke orang, berarti Kaya itu investasi platform juga, benar? Betul. Tetapi kita punya ada imbat AI di dalamnya, sehingga nggak cuma berhenti sampai gue invest, selesai tugas saya gitu ya. Saya jadi jembatan untuk kamu beli gitu ya. Selama berjalan ya kamu liatin, naik turun kamu pantau, kamu mau tarik kapan kamu urusin, kamu mau taruh lagi terserah gitu ya. Tapi kalau ini plus AI,
namanya apa? Kayak Smart ya? Kayak Smart Plus. Kayak Smart Plus berarti nanti akan dibantu sama AI untuk kayak oke, alokasinya aku pindahin seperti ini ya gitu, karena ya dia pintar gitu ya, masih dia udah baca data lama gitu, dan dia bisa lihat kira-kira ini ada alert tertentu nih untuk bisa perlu move. Berarti lebih gitu ya, maksudnya bukan sesuatu yang baru banget sebenarnya produknya, benar nggak? Produknya nggak baru, cuman caranya kita approach reksadana itu completely new. Karena Gwen, I have a question. When you find an investment partner, okay, you lebih pilih yang mana? Someone that can safeguard your asset and take actions, atau orang yang cuma bisa cerita kenapa market itu turun, padahal kan your portfolio itu kan udah terkoreksi duluan. Yang pertama lah, kalau kedua keburu hilang banyak. Exactly. Oke. Karena itu kebutuhan gue as an investor kan. That's the story why Kaya was born. Berarti kayaknya pinter ya, maksudnya udah belajar selama kurang lebih 15 tahun. Tapi my question gitu, sebagai pemula, ini AI kan kayak robot ya, maksudnya bukan manusia gitu loh, dia pinter banget. Tapi kan kayak beberapa tahun lalu tuh ada kejadian yang robot-robotan gitu, yang sangat membuat orang-orang yang invest tuh kayaknya kapok gitu loh. Karena percaya nih robot katanya pinter. Dulu juga di offernya gitu loh. Robot, aku denger ya, robot pinter, dia udah ngerti nih marketnya kayak gimana. Pokoknya nanti kamu main bisa dapat bagus returnnya. Apa yang bedain sama AI? Oke, kalau kita lihat robot trading itu dengan underlying binary options gitu kan ya. Sebenarnya kan itu nasabah tebak-tebakan di mana garis itu yang sebenarnya nggak ada underlyingnya itu akan naik atau turun, oke? Dan sebenarnya simpelnya seperti ini, binary options tuh nggak ada underlyingnya. Kalau di kita kan beneran ada saham BCA-nya atau saham-sahamnya, ada obligasi negaranya, ada deposito di money market fund-nya, jadi it's real. Sedangkan sebenarnya simpelnya gini sih, how do the binary option companies make money? Let's take it down like that. They make money pada saat nasabah nebaknya salah. Oke. Gitu kan ya. Bedanya kalau di gambling platform yang tradisional seperti di kasino di luar negeri, kan you choose let's say black or red. Itu kan akan comes black or red. Kalau ini kan mereka bisa ngasal. Makanya banyak banget orang jebol. Karena emang gak ada underlyingnya. Tapi berarti itu sebenarnya bukan robot yang mainin dong? Ya, it's gambling. Beda ya berarti? Beda. It's not investment, it's gambling. Oke, berarti yang robot-robotan dulu tuh gambling, kalau ini tuh investasi, ada produknya. Betul. Tapi ada orang yang pinter, si AI, yang bisa kasih solusi. Sebenarnya simpelnya lebih simpel lagi begini. Kalau kita ngelihat mereka make money-nya gimana? Tadi kan kita tahu make money-nya when customer lose. How do we make money? We don't make money when customer lose. We lose money when customer lose. We make money when customer grow with us. Makanya dari segi price structure-nya kan yang sebelah sana udah fishy. Ya, understood. Jadi beda ya robot sama Absolutely. AI ya. Bener ya, bener ya, robotnya beda sama AI gitu. Yang itu robot-robotan, tapi maksudnya itu gambling, yang ini ada produk jelasnya gitu betul. ya. Oke, let's say AI ini berarti kan aman ya, nggak kayak robot-robotan gitu yang adalah gambling dulu gitu. Nah, tapi apa bedanya sama platform-platform lain yang punya robot juga gitu? Oke, jadi robo-advisors itu sebenarnya sifatnya statis. Di mana robo-advisors itu akan pertama analisa dulu who you are as a investor. Contohnya kalau dulu aku pakai, aku agresif misalnya. Lalu setelah analisa profil risiko aku, dia akan ngasih tuh sesuai dengan profil risiko aja. Contohnya aku agresif, berarti 70% di saham, 20% di obligasi, sama 10% di money market. Benar. Problemnya atau weaknessesnya pada saat pasar jatuh seperti kemarin, portfolio aku karena 70% di saham akan turun bersama pasar. Sebenarnya kan ini doesn't really solve pribadi our biggest problem gitu kan, and our biggest challenge. Gimana caranya mereka safeguard aset kita pada saat portfolio kita atau market terkoreksi. Jadi jangan sampai mereka cuman bisa sharing doang kenapa portfolionya turun. Atau kenapa market itu turun. Ceritain aja gitu. Betul. Harusnya kan kita udah trust someone with our asset, portfolionya harusnya bisa dijaga. I see. Berarti bedanya adalah kalau misalkan ada platform punya robo, itu lebih kayak di awal aja. Dia bantu nih kayak, oke, tadi kan John adalah profilnya agresif. Berarti alokasi persentasenya kayak gimana. Tapi selama perjalanan, you play it by yourself. Yes. Ya kan, naik turun atau apa ya you decide gitu. Dan kalau misalkan turun pun kayak kemarin gitu ya resikonya di Anda gitu kan ya. Tapi kalau misalkan bedanya sama Kaya adalah di awal dibantu.
untuk juga analyze and the allocation seperti apa sarannya, betul? Tapi selama perjalanan pun sehari-hari akan dibantu juga untuk di-navigate gitu. Maksudnya portfolio kamu tuh baiknya seperti apa nih dengan data-data yang si AI ini punya gitu kan ya. Keputusannya seperti apa sehingga gak cuma di awal doang gue bantu lo, tapi along the way selama you invest di kita, you taruh lah investasinya di kita, kamu bisa enjoy the benefits gitu. Gitu ya? Betul, let us do the hard work for you. Kayaknya cocok buat siapa? Well, definitely I can be honest here, nggak cocok untuk orang yang emang kerjaannya ngeliatin pasar setiap hari karena mereka egonya tinggi. Mereka nggak mau dibantuin pasti. Karena kalau emang this is your job and lu ngeliatin pasar setiap hari, you're trying to find alpha from small cap stocks yang aneh-aneh, this is not suitable for you. Karena your ego is huge. You think you can never be replaced by AI. But if you're a family person, you have a job, you have other things that's more important to you, than actually analyzing the market, ini perfect banget. Orang yang nggak punya waktu, tapi orang yang ingin mencapai financial freedom, of course kan investment is one of the go-to places. Ya benar. Dan makanya butuh bantuan orang lain. Exactly. Karena you allocate your time for other things, gitu kan. Ada nggak? Aku bisa masuk ke kayak nih hari ini. Ada minimum tertentu nggak yang aku harus penuhin atau apa? Di kita kalau mau aktifkan fitur AI kita itu minimumnya emang 15 juta. There's a story behind that juga. Why? Karena I believe kalau misalnya emang we're just starting out in our careers, instead of you let other people manage your money, kita kan harusnya investasi di diri kita dulu. Kita find a stable income, kita build a foundation yang kokoh, baru other people manage for us. Ngerti. Jadi kayak maksudnya setelah you analyze juga, udah research lah ya, kurang lebih dengan that kind of minimum sebenarnya orang-orang yang butuh mau untuk dimainkan sama orang lain itu yang ya minimal 15 buat mereka masih possible gitu. Absolutely. Ya. I see. How is it going now with orang-orang yang sudah join? Biasanya orang akan masukin dulu sedikit karena ada skeptis tadi mengenai AI fitur baru. Pasti sih, aku pun bakal kayak gitu. And then once you see the performance, biasanya kita nggak usah meeting pun dengan nasabah, they will usually add more. Karena in a market yang baru terkoreksi almost 25%, 30%, to find return yang ada salah satu nasabah kita dengan trimegah moderat, itu returnnya 11%. Wow. While a market is going down, it's so hard. And nasabah thankful banget. Iyalah. Maksudnya kayak dia melawan tren yang terjadi gitu ya, karena maksudnya this kind of feature. Tapi misalkan aku nggak mau pakai AI, di bawah 15 pun bisa tetap join kayak bisa. Ya. Karena kan sebenarnya reksadana sendiri itu ada yang mulai dari Rp10.000. Benar. Ngerti. Maksudnya kayak untuk mengaktifasi fitur ini ya minimumnya requirednya segini gitu ya, 15. Betul. Sisanya ya main kayak biasa gitu kan ya. Betul. Tapi yang 11% itu berhasil lewatin masa yang kemarin sempat di hold gitu market. Yang bulan Maret kira-kira. Ya, absolutely. Oh ya? AI-nya kayak gimana tuh, kok dia udah bisa maksudnya navigate throughout it? Oke, jadi sebenarnya Gwen, kalau kita ngelihat sejak COVID di 2025 ini terjadi koreksi salah satu yang paling besar since COVID. Dimana kita ada 2 trade halt di bulan Maret sama 1 hari setelah Lebaran buka. Itu gue ingat banget tuh. Yang paling parah setelah Lebaran buka minus 9% IHSG. Apa yang dilakukan oleh AI sebenarnya simple sih. Jadi sebelum trade halt ini terjadi, untungnya AI juga udah mengamankan dananya nasabah dulu. Pindahin dari yang reksadana saham ke reksadana pasar uang. Sebelum terjadi hold. Karena sebenarnya the market itu udah ada indikator-indikatornya dulu. Like I said tadi misalnya foreign keluar udah berhari-hari. Iya. 9% itu kan karena reaksinya retail investors panic selling, pull out dari market. Benar. Sebelum panic selling itu terjadi, AI udah bisa baca untungnya. Jadi dia dapat 11% mostly dari sana porsinya? Itu mengurangi drawdown-nya. Jadi sebenarnya 11% itu terjadi karena pada saat dia turun, dia nggak terbawa turun bersama pasar. I see. Karena dia di money market misalnya returnnya 1-2% misalnya. Ya, lebih stable. Betul. Pada saat pasar rebound dia masuk lagi ke saham, yang lain mulainya dari bawah, kita mulainya dari atas. Makanya returnnya bisa bagus. Nah ini baru 8 bulan loh. Karena I do believe namanya emerging market pasti ada koreksi-koreksi ringan, koreksi lagi. Iya, benar. What happens kalau ini kita tarik garis selama 10-20 tahun? Imagine the return that you can get from asset allocation yang dinamis. Iya.
Oke, understood. Kedepannya emang kayak bakal kayak gimana gitu? Well, I think one of the many requests dari nasabah kita, mereka mau diversify ke produk USD. That's what we're going to do very soon. Jadi you can be exposed to saham-saham seperti the Magnificent Seven di US. I see. Wow. Keren sih. Tapi itu pakai AI juga, karena kalau nggak pakai AI, the core values and the core problem dalam berinvestasi nggak di-solve. Jadi kita beranggapan bahwa kalau misalnya emang pun ada produk baru, AI has to be the heart of it. Benar, karena that's what differentiates you. Yes. From other platforms gitu. Oke, my question. Ini kan another tempat platform lain ya, investasi. Let's say yang orang-orang lain udah biasa mainin gitu. Tiba-tiba mereka keluarin fitur kayak gini. Will it change anything from Kaya? Well, the good thing about our AI is that it's self-learning. Dia belajar terus setiap hari. Dan kita sebagai tim emang fungsinya itu ngembangin AI ini agar bisa memberikan hasil yang lebih optimal lagi. Contohnya. Terus menerus. Betul. Kita aja dalam mungkin 9 bulan beroperasi, ini AI ini udah masuk ke versi yang 4. Gitu kan ya. By the time orang udah copy versi pertama kita, maybe we're already on the 20th or 30th version. Jadi, answering your question, we will never stop developing. Ngerti. Masa AI-nya udah lebih pintar duluan. Betul. Dan AI kan baru sebenarnya kan. Bener. It's very hard loh to enter this space menggunakan AI. Karena kan gak gampang. Makanya kalau ini 2 tahun kayaknya AI baru bener-bener orang melek tuh kayaknya ya paling 1 year gitulah. Tapi kalian udah mulai lihat-lihat dari 2 years ago. You see there's a story behind why we use AI. Oke, gimana kebetulan ayah saya pernah sekolah di MIT. For executive program, kebuka lah di situ how powerful AI is. Dan pada saat pulang kita ngobrol, then we try to figure something out. Karena kan sebenarnya kita udah tahu dari dulu core problem orang dalam berinvestasi itu they don't have time to manage. Iya. Lahirlah AI, someone that can actually work 24/7 for you kan. Benar. Balesin chat juga bisa kalau sekarang AI. Betul. Tapi sayang banget kalau cuma dipakai buat jadi chatbot. Kok teknologi secanggih ini cuma dipakai buat chatbot kan? Iya sayang ya. Makanya tapi this is close to your heart because you play in this area for how long? Well, I've been in this business in securities and in insurance for about 7 years already. And prior to launching Kaya, I had an experience of 5 years. Oke, makanya maksudnya this is something yang bukan kayak ya udah AI kita tempel-tempelin aja nih kan, keuangan kan oke banget kan, tapi berarti something yang memang you udah punya backgroundnya. Betul. Ya sebenarnya personal. Dan yang paling penting gue udah ngerasain dulu sebagai nasabah itu seperti apa. I've seen the weaknesses of the platforms yang ada. Dari sisi keinginan gue sebagai nasabah itu nggak terpenuhi. Berarti kamu kan udah berkecimpung dunia ini cukup lama ya, aku bisa bilang. Bukan yang kayak one day, oke, papa balik di MIT, ada AI, kita buat aja financial gitu ya. Berarti kan you know something about this world gitu loh. Is there any fun fact yang kita nih sebenarnya rata-rata orang tuh nggak tahu gitu loh sebagai ya dunia financial ini? Oke, one of the fun fact that I came across pada saat riset mengenai investasi sebelum membangun Kaya, aku menemukan data bahwa kalau misalnya orang berinvestasi tanpa melihat secara aktif portfolio dia, the average return of the everyday investor gitu ya, itu 2% per tahun. Itu kan way below inflation kita ya. Iya. Dan gak sesuai perhitungan kita yang kita pikir kalau taruh sini dapat berapa persen ya, lebih tinggi daripada bunga bank gitu kan. Harapannya kan sebenarnya kan. Iya, jadi kayak sebenarnya kalau dimain sendiri kayak mungkin karena banyak juga naik turunnya, marketnya volatile, kita juga gak sempat belajar, kita taruh aja karena berharap bahwa ya katanya sih average-nya dapetnya persennya lebih tinggi misalkannya dari bank atau sebagainya. Berarti kan ini menunjukkan sekali bahwa kalau emang kita mau terjun ke dunia ini, kita mesti punya disiplin yang luar biasa. Kita mesti meluangkan waktu untuk memonitor pasar secara tiap hari. Kita mesti komit bener-bener. Pertanyaannya, emang semua orang mau jadi investor? Emang gak ada dokter di dunia ini? Iya benar, gak ada kerjaan yang lain. Betul, gitu ya. Iya, betul. Iya, benar. But if you are not an investor, does that mean you should stop investing or nggak bisa terjun ke sini? I don't think so. Makanya dengan solusi kayak gini kan, ini opens up pathway untuk semua orang yang emang sibuk dengan personal life-nya bisa dibantu oleh AI atau Kaya di manage melalui volatility yang tinggi. Agree sih, soalnya yang tadi you bilang bukan artinya karena kita bukan main itu setiap hari artinya kita nggak perlu invest ya. Karena I heard it somewhere, kalau nggak salah satu menteri pernah ngomong gitu ya, maksudnya negara-negara maju adalah orang-orang yang
masyarakatnya juga melakukan investasi gitu loh. Duitnya nggak dianggurkan begitu saja gitu loh, tapi ada diinvestasikan sehingga duit itu hidup gitu loh ibaratnya ya. Maksudnya bisa mempengaruhi ekonomi kita juga somehow gitu. Ya, kan once you terjun ke dunia kita atau dunia investasi, tentunya kan mesti emang aktif setiap hari melihat atau mengkondisikan portfolio agar jangan sampai ketinggalan dengan pasar. Nah, if you cannot do that on your own, you need help. Iya, benar-benar. Jadi kayak masa investasi itu sesuatu yang juga sebenarnya sangat terbuka untuk masyarakat siapapun ya, bukan yang cuman kayak ya udah kayaknya kalau it takes so much years, kayaknya nggak usah invest deh. Makanya maybe that's where you fill in as well. Yes, that's one of the biggest gap di market kan, karena nggak ada yang ngebantu portfolio management untuk nasabah-nasabah yang sibuk tadi. Iya. Tapi aku bisa bilang juga, you guys nggak offer kayak return pasti juga kan? Di kita emang nggak bisa namanya menjanjikan return, karena kan namanya di investment itu ada inherent risk gitu ya. Tapi what we can do is gimana kita memitigasi inherent risk tadi itu. Iya. Tapi at the same time it feels better sih, karena kalau you berani untuk kasih ini berapa persennya, I feel like the AI itu ada yang mainin. Tapi your AI purely berarti emang dia belajar ya maksudnya. Betul. Bukan yang kayak ada ya orang mainin di belakang gitu. Oke, John, tapi in the market kan sebenarnya this is another investasi ya, platform investasi gitu. Kenapa mereka nggak embed AI juga aja? Kenapa you become the first gitu? Oke, aku coba memposisikan diri aku sebagai perusahaan yang sudah mature, sebagai perusahaan yang sudah punya banyak nasabah dan AUM yang besar, will a new technology yang aku nggak ngerti cara buatnya atau maybe dangerous to play with, can backfire to me. Kalau kita kan we started with zero. Kita tes dulu, kita make sure dulu AI kita aman. And then once sudah aman baru kita launch. I see. Ya benar sih. Tapi karena you answer the problem yang dibutuhin sama orang sebenarnya at the same time. Betul. Dan bangun itu juga it's not cuman cepet begitu aja ya. Maksudnya harus banyak tes. And it takes so much time pasti. Yes. To add to your point, sebenarnya they did solve the previous problem. The current platform solve the previous problem di mana reksadana itu kan susah banget dibeli. Dengan adanya platform digital, we can buy reksadana anywhere. Baru timbullah new needs. Karena kan pada saat aku masih ingat kok dari 2014 ke 2018 market itu lagi naik-naiknya kok. Jadi sebenarnya when you have reksadana saham pun it's okay 4 tahun naik. Once the market start to get difficult, kebutuhan berubah. Ya, ngerti. And you become a solution towards current situations. Yes, that's the plan. Iya. Dan AI ya sangat. Ya memang aku pun udah lihat gitu bagaimana AI sekarang kayak udah membantu kehidupan kita sehari-hari juga gitu loh. And it's very good if investasi pun even bisa gitu kan for saat ini gitu. How about competitions ahead? How do you see it and you gonna evolve? Kayak tuh kayak gimana sih? Well, there's an old saying, right? Evolve or perish. Itulah yang akan kita lakukan. We are never gonna stop developing AI kita. You know, AI is just maybe the technology today. Kedepannya jika ada permasalahan baru atau needs kebutuhan baru, you know, nasabah itu adalah the heart and soul of every company dan itu yang mesti didengerin tuh mereka. Iya. Pokoknya bakal selalu adjust lah ya towards what it is gitu loh. And pokoknya tapi your core value yang tadi aku bisa lihat adalah kayak tuh offer rasa safety buat the investor, and pokoknya I'll bring you the best that I could for your benefits dari investor ini gitu ya. Is there something that you offer for us? Yes, sebenarnya in terms of values ya. Values kita di perusahaan itu gimana kita align dengan valuesnya nasabah. Sebenarnya kan simple, when you choose an investment platform, what do you look out of? Cuan kan? Bener. Ya kan? Jangan sampai pada saat you invest in a platform, mereka charge you excessive fees misalnya. That's what we don't do. Gitu kan? Makanya kalau di Kaya, simple fee structure kita pada saat pembelian pertama dan management fee itu pun dari MI. Usually it's not di-charge ke nasabah, itu udah net of returns biasanya. Jangan sampai, maksudnya kenapa alignment of values is something that I stress on to my team. Kenapa? Karena penting banget align dengan nasabah. Contohnya sebenarnya simple sebenarnya. Let's say that a client itu butuh adjust their portfolio kalau di Kaya itu 50 sampai 60 kali let's say in a year. Karena begitu volatile yang market kita. Jangan sampai karena you're trying to do a right thing, you're trying to adjust your portfolio dengan switching, itu di charge misalnya let's say 1%. Bayangin aja,
If someone charge you 50% a year karena switching, kan habis portfolionya. Benar. Orang buat nyelamatin kita punya uang gitu ya, kita punya investasi malah minus lagi gitu kan ya. Iya. Minus dan minus gitu opsinya. Betul. Gak ada minus dan plus. Tapi tadi ngomongin tim, how do you choose like and build the right team gitu? Karena gak semua orang saat ini benar mau langsung percaya kalau AI bisa loh gitu loh. I think the hardest thing in the beginning is gimana kita mengkombinasikan tim investment dengan tim AI. Karena tim investment gak ngerti AI. Benar. Tim AI, tim IT juga gak ngerti investment. Iya. Jadi tugas kita pada saat kita building our core team, how do we merge the two worlds together? How? Itu emang people skills sih. Ya kita ya nggak ada sekolahnya, tapi it's just people skills. Gimana we can actually be a good leader and actually just blend the two together. I see. Tapi akhirnya in the end eventually they can accept the others thinking juga ya. Absolutely. Maksudnya makanya lahir ini gitu. Berarti sebenarnya itu akhirnya mereka udah align visionnya dan akhirnya oke, kayak itu lahir. Sebenarnya aku baru ingat. Jadi ada caranya sih sebenarnya sih. Kalau tim investment itu kan ngerti investment tapi nggak ngerti AI. Betul. Tim AI mereka mesti kita kasih perumpamaan yang simple-simple. Contohnya kayak mobil tadi kita ceritakan pada nasabah. Yeah. AI kita itu kalau misalnya ngeliat hambatan di depan mesti ngerem. Oke, kalau di investment seperti apa? Berarti kan porsi reksadana sahamnya mesti dikurangin. Baru ngerti tim AI-nya. Jadi hal-hal mungkin seperti itu sih. Ngerti, pakai bahasa yang mereka understand gitu. Betul. Ya, bukan maksain kayak ya udah dari sisi gue tentang AI lu harus ngertiin nih AI tuh pokoknya pintarnya gini gitu ya. Maksudnya be in their position and give them understanding dari their side gitu. Yes. The language that they know. And that's what we did to clients juga. Bener sih, menurut aku kayak juga lahir karena kita juga mau coba posisiin you sih, bukan kita. You mau coba posisiin their position. Yes. Sebagai investor tuh rasanya gimana sih, selama ini problemnya apa. Dan makanya akhirnya yang tadi kan juga fee-nya juga gak dikasih yang tinggi-tinggi, cuma pas awal aja. Terus dapat berapa kali switching per tahun? Kita bisa sampai 50 sampai 60 kali switching. 50 sampai 60 gitu kan. Terus di offer ada AI-nya juga. Maksudnya giving the solution towards what the investor actually really needs. Yep. Gitu ya. And I think maybe that's your strong point gitu loh, yang bisa melahirkan kayak you merge your team to understand your values and your vision. So, apa kita akan investasi di Kaya? Ini menarik. Ya, menarik sih. Okay, maybe before I close the session, do you have anything to say to your, ceritanya di sini mau kasih tahu orang-orang yang kayak aku juga gitu. I give you some time gitu untuk bisa ngomong kayak kenapa kayak will bring the best solution for them. Oke, jadi sebenarnya my biggest hope dari lahirnya investasi Kaya, yang tadinya orang itu takut banget untuk invest di reksadana karena emang ini based on data. Kalau kita ngeliat selama 5 tahun terakhir reksadana itu stagnan, going nowhere, karena orang takut dengan return yang tidak optimal. Mudah-mudahan dengan kita berinvestasi dengan cara baru di reksadana dengan adanya Kaya, I hope fear itu bisa berkurang jauh karena orang bisa lebih merasa nyaman. Karena kita tahu Indonesia emang mau gak mau kita berada di pasar yang volatile. Pada saat kita berada di pasar yang volatile, perlu investment partner yang bisa safeguard aset kita secara dinamis juga. Once we have this, I hope fear-nya akan berkurang. Yeah, and you can get the best benefit as an investor gitu ya. So thank you so much John for sharing today. Thank you. Aku personally belajar juga and understand where you're coming from and the solution you're offering gitulah. And keluar dari sini sepertinya saya tertarik. Thank you. Jadi bisa dilihat juga ya. Nama aplikasinya apa? Investasi Kaya. Investasi Kaya. Jadi udah tersedia di both Android and also Apple Store ya? Yes. Correct. Udah ya? Both. Oke, berarti udah bisa juga langsung di download. So yeah, thank you so much. Aku Gwen pamit undur diri. And I'll see you in the next FinVault podcast. Bye. Thank you.